Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kelasa Rizka, dan kesempatan kali ini saya akan berbagi hasil analisis pengukuhan karakter yang telah saya lakukan dari period. Saya akan memberikan pendahuluan tentang karya ilmiah ini, lalu menjelaskan kajian teorinya, dan juga memberikan kesimpulan dan saran. Saya memilih judul ini karena setelah saya membaca manga Blue Period, saya merasa ada beberapa karakter di manga ini yang menarik dan ingin saya teliti pengukuhannya. Lalu rumus masalah yang akan saya teliti adalah bagaimana penokohan karakter dalam manga Blue Period dari keempat karakter di sini. Dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk mengetahui bagaimana penokohan karakter dalam manga Blue Period. Dalam melakukan analisis ini, saya menggunakan metode descriptive analysis dengan menggunakan komik Blue Period dan artikel sebagai referensi. Dan tabel ini adalah contoh tabel yang saya gunakan. Dari tadi, saya terus-menerus menggunakan sebutan manga. Namun, apa itu manga? Jadi manga merupakan komik grafis khas Jepang yang biasanya dicetak dengan warna hitam putih dan dimuat dalam majalah manga populer yang dirilis per bulan atau per minggu. Manga tidak hanya mencangkup satu atau dua genre saja, tapi juga berbagai macam genre lainnya seperti horor, petualangan, fantasi, dan lain-lain. Lalu, karena saya akan bahas tentang penokohan, berikut penjelasannya. Penokohan merupakan cara membedakan peran satu dengan yang lain. Hal ini bisa dilakukan melalui profil, bentuk fisik, kostum, dan juga sikap batin tokoh yang bisa diidentifikasikan melalui sebuah ucapan, pikiran, pendapat tokoh lain, pandangan saat menyelesaikan suatu masalah, dan juga melalui deskripsi langsung melalui saya akan bahas 4 karakter. Yang pertama, Yaguchi Yatora. Yatora merupakan anak yang supel sehingga bisa mempunyai banyak teman. Lalu dia juga perhatian dan peduli terhadap teman dan orang di sekitarnya, sampai kadang dia tidak mementingkan kepentingan sendiri, seperti kesehatannya ataupun perasaannya sendiri, atau bisa dibilang dia itu selfless. Lalu dia juga merupakan seorang people pleaser, yaitu seseorang yang akan melakukan apapun agar diterima atau disukai orang lain. Karena itu dia juga sering menyembunyikan perasaannya. Dalam segi kemampuan dan bakat, Yatara sering merasa minder dan insecure karena kemampuannya yang bisa dibilang masih awam. Namun, dia selalu bekerja keras. Dia selalu berlatih setiap harinya dengan menggambar 2-3 kali sehari. Yatora juga merupakan seorang perfeksionis, jadi dia akan berusaha sekuat-kuatnya untuk mendapatkan hasil yang bisa memuaskan dirinya dan orang lain. Lalu yang kedua ada Ayu Kawari. Yuji memiliki kepribadian yang ramah, karena itu dia disukai banyak orang dan memiliki banyak penggemar. Namun ketika dia dihadapi dengan masalah, dia sering bersikap gegabah dan nekat. Contohnya seperti ini saat dia menggambar X besar di kanvasnya sebagai tanda bahwa dia tidak ingin berpartisipasi lagi dalam tes ujian masuk kampus. Yang sebenarnya kampus ini tuh sangat bergengsi. Jadi ini merupakan kesempatan yang sangat dikecewakan, dilewatkan. Lalu dia memiliki orang tua yang tidak mendukung identitasnya. Akhirnya dia membangun coping mechanism yang negatif, yaitu menyembunyikan perasaannya dan memaksakan diri untuk bertingkah sebagaimana orang lain harapkan. Meski hidup di lingkungan yang seperti itu, dia tetap bertahan dan berusaha sebaik mungkin untuk tetap positif. Karena itu, dia berjiwa besar. Lalu yang ketiga ada Takahashi Yotasuke. Yotasuke merupakan anak yang antisosial, jadi dia tidak menyukai tempat yang ramai dan gerombolan teman atau orang yang mendekatinya. Dia adalah orang yang berbakat dan tidak malu untuk mengatakannya. Dia selalu berkata jujur, dan karena sifat yang tidak peka, kadang kata-katanya bisa menyakiti perasaan orang lain. Namun di balik semua itu, Yotosuke juga bisa teman yang baik, teman yang peduli terhadap kesehatan mereka dan menuju keampuhannya. Dan terakhir ada Kuwanamaki. Dia adalah anak yang ceria dan suka menolong. Dia juga merupakan seorang keras yang ambisius, walaupun sebenarnya dia sangat berbakat. Walau kadang dia merasa cemas dan minder terhadap kemampuannya sendiri. Di sini dia sedang mengucapkan perasaan cemasnya kepada Yatora. Perasaan kecemasan itu disebabkan oleh inferiority complex yang ia rasakan terhadap kakaknya. Jadi panel ini, di mana ia kadang berharap bahwa kakaknya tidak ada. Tapi, apa sih inferiority complex itu? Inferiority complex adalah sebuah kondisi psikologis tingkat alam bawah sadar, ketika suatu pihak merasa inferior, lemah, atau lebih rendah dibandingkan pihak lain. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat adalah
Pertama, Yago Shiatora, anak yang supel namun juga merupakan seorang people pleaser karena itu dia sering menyembunyikan perasaannya. Walau dia merupakan pekerja keras yang ambisius, dia seringkali merasa minder dan insecure terhadap kemampuannya sendiri. Hal itu dikarenakan Yatara memiliki standar tinggi untuk dirinya sendiri. Dan hal ini didapatkan dan digambarkan oleh pengarang, ucapan, pemikiran, dan juga kesan tokoh lain. Yang kedua ada Yuka, Wa Yuji, anak ramah yang cemerlang yang disukai banyak orang sampai memiliki fan clubnya sendiri. Ketika dihadapi dengan situasi yang menegangkan, Ryuji sering bersikap gegabah dan nekat. Itu Ryuji memiliki orang tua yang tidak mengetahui identitasnya, akhirnya mengabaikan kebutuhannya. Karena itu, dia membangun coping mechanism yang negatif, yaitu memasukkan kepribadiannya sebagaimana yang orang lain inginkan. Namun dia tetap berusaha bertahan hidup dan berusaha bersikap positif yang ceria. Hal ini dapatkan dari digambarkan oleh pengarang, kesan tokoh lain, ucapan, cara menyelesaikan masalah. Lalu yang ketiga ada Takahashi Otosuke, merupakan seorang yang antisosial dan tidak menyukai keramaian. Otosuke adalah anak berbakat dan dia tidak malu untuk mengatakannya. Dia juga berkepribadian jujur yang akhirnya membuat dia terlihat sombong dan arogan. Namun di balik semua itu, dia juga menjadi teman yang baik hati, penyayang, dan kadang menjadi temannya. Hal itu didapatkan dari digambarkan pengarang, ucapannya, dan juga kesan tokoh lain. Terakhir ada Kuwanama, orang yang ramah, suka keren, dan mendukung orang di sekitarnya. Meskipun dia berbakat, dia merasa tertekan dan cemas karena merupakan anak dari keluarga seniman. Ditambah dengan inferiority kompleks terhadap kakaknya, dia menjadi emosional dan begitu terhadap kakaknya. Karena itu, dia selalu bekerja keras dan buat karya yang bagus dan menggapai mimpinya. Hal itu didapatkan dari digambarkan oleh pengarang, pemikirannya, dan juga ucapan. Terus saran yang bisa saya berikan adalah tentunya pertama, untuk selalu bekerja keras dan jangan menyerah. Namun selain itu, kita juga harus bisa berusaha menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Jadilah teman yang baik dan selalu mendukung dan membantu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.